Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda di awal pekan ini dengan program Dialog Talk to iNews. Dan pemirsa, besok terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan kembali dimajukan ke meja persidangan dalam kasus dugaan penistaan agama. Dan sidang besok yang masih digelar di tempat yang sama, yakni di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, adalah mendengarkan tanggapan dari jaksa atas eksepsi atau nota keberatan yang telah disampaikan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama dan kuasa hukumnya pada sidang perdana pada Selasa pekan lalu. Dan sebelum kami membahasnya dalam dialog di Talk to iNews pada malam hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan perkembangan berita yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan tersangka Buniani. Buniani saat ini terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Sidang lanjutan pra-peradilan Buniani dengan agenda penyerahan kesimpulan oleh kedua pihak hari ini kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan yang dimulai pukul 11 siang tadi sempat tertunda 15 menit untuk menunggu pihak termohon Polda Metro Jaya. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Sutiono akhirnya tetap dilanjutkan setelah hakim menjelaskan bahwa kesimpulan tidak wajib dihadiri dan dapat dikirim. Usai persidangan, kuasa hukum Buniani, Alwin Rahardian memberikan penjelasannya terkait poin kesimpulan yang telah diberikan. Hanya dalam kesimpulan tadi yang kita serahkan, kita ini mengungkap fakta-fakta persidangan selama persidangan sebelumnya. Ya. Beberapa ahli yang menguatkan atas apa yang kemudian kita yakini bahwa penetapan tersangka Pak Buni itu harus gugur, itu kita dapatkan. Cuman ya itu tadi kalau menurut ahli bahasa kami, itu hilangnya kata pakai di dalam transkrip, di dalam captions itu ya, di dalam tanda kutip itu bukanlah kejahatan, kata ahli bahasa kami. Karena apa? Buktinya bahwa kalau saya sengaja menghilangkan video di bawahnya, itu baru ada kejahatan. Tetapi ini kan bisa dikonfirmasi. Kalau di sini kan di atasnya ada ini gitu ya, kutipan gitu ya. Kalau ada kata yang hilang bisa dikonfirmasi di video di bawahnya. Persidangan berlangsung singkat dan ditutup dengan penetapan agenda putusan pada persidangan selanjutnya. Sementara itu, sidang putusan akan digelar pada hari Rabu tanggal 21 Desember mendatang. Faris Al-Hasani, Sadu Santos, MNC Media, Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini mengundang para pemain tim nasional Indonesia usai berlaga di final Piala AFF di Thailand untuk makan siang bersama di Istana Merdeka. Dan tidak hanya makan siang bersama Presiden, para pemain timnas juga diberikan bonus sebagai apresiasi pemerintah sebesar 200 juta rupiah untuk setiap pemainnya. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap timnas sepak bola Indonesia hari ini di Istana Negara. Dalam kesempatan ini, Joko Widodo juga memberikan bonus kepada para pemain timnas sebagai ucapan terima kasih atas prestasi timnas sepak bola Indonesia di laga AFF 2016 ini. Sementara Edi Rahmayadi, Ketua Umum PSSI menjelaskan kendala yang dihadapi timnas Indonesia sebelum melaju dalam ajang AFF 2016. Untuk kompetisi timnas mendatang yakni SEA Games dan Asian Games pada Agustus 2017 mendatang, PSSI akan melakukan evaluasi pemain dan pelatih. Tidak begitu. Kendalanya yang lalu itu karena kita begitu BEM dibuka dari PSSI, kita hanya punya waktu 3 bulan. Dari 3 bulan itu kita memanggil coach Alfred ke Indonesia dan beliau langsung telescouting ke klub-klub itu. Sambil telescouting dengan waktu yang sangat singkat dan segera harus melaksanakan latihan. Selain itu dalam pertemuan ini, Edi juga menjelaskan bahwa pemerintah akan lebih memperhatikan kesejahteraan para atlet. Dari Jakarta, Gibi Natasha dan Ilham Aji melaporkan. Presiden Joko Widodo juga menghadiri acara peluncuran uang rupiah desain baru. Dan hari ini pemirsa, Bank Indonesia meluncurkan 11 desain uang rupiah dengan logo baru yang terdiri dari 7 uang kertas dan 4 uang logam.
Seperti yang diketahui, Bank Indonesia menerbitkan uang rupiah NKRI dengan desain baru sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ciri sebagaimana diatur dalam undang-undang. Salah satu ciri dalam pasal tersebut yakni memuat gambar pahlawan nasional yang ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Setiap lembar rupiah adalah wujud kedaulatan kita sebagai negara, bahwa kita tidak bertransaksi dengan mata uang negara lain. Setiap lembar rupiah adalah bukti kemandirian Indonesia, kemandirian ekonomi kita di tengah ekonomi dunia. Dan di dalam setiap lembar rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional, tari Nusantara, dan pemandangan alam Indonesia sebagai wujud kecintaan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia. Karena itu saya mengajak setiap insan di tanah air untuk terus mencintai rupiah dengan cara-cara yang nyata. Selalu menggunakan rupiah untuk setiap transaksi keuangan di dalam negeri. Menyimpan tabungan kita dalam bentuk rupiah. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepada rakyat Indonesia agar tidak percaya terhadap gosip-gosip soal rupiah karena menghina rupiah sama juga dengan menghina Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Pemirsa, beralih ke berita lainnya terkait dengan libur panjang akhir tahun ini. Pantauan kami di Stasiun Senen, Jakarta Pusat mendapati kenyataan bahwasanya penjualan tiket kereta api untuk perjalanan tanggal 22 Desember sudah habis terjual. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, banyak penumpang yang mulai melakukan perjalanan hari ini untuk kembali ke kampung halaman agar terhindar dari penumpukan penumpang di hari Natal mendatang. Di Stasiun Senen, Jakarta, tiket sudah habis terjual hingga 22 Desember mendatang. Namun untuk pemesanan pada tanggal 24 dan tepat di hari Natal masih dapat dilayani, namun kuota sangat sedikit. Ke Surabaya. Liburan Natal ya. Full. Untuk sekarang udah nggak ada tiket lagi. Sementara itu kenaikan harga tiket menjelang libur Natal dan Tahun Baru nantinya akan disesuaikan kembali. Dari Jakarta, Vika Kuen, Andrew Arlin, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, besok sidang dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masih di lokasi yang sama. Dan seperti apa jalannya persidangan besok, kami akan membahasnya dalam Talk to iNews sesaat lagi, tetaplah bersama kami.